Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Tepat ketika Tusan sedang berbicara tentang alam dewa kuno, Tuya yang menghadapi kakak laki-lakinya, kesombongannya agak tertahan. Apakah Anda memiliki informasi yang lebih akurat? Tanya Tusan dengan serius. Seharusnya hanya ada 2 orang yang memiliki kekuatan yang relatif kuat dalam kelompok ini. Yang satu menggunakan penggaris besar dan yang lainnya menggunakan sabit di tangan mereka. Dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi yang pasti tidak ada satupun dari mereka yang berasal dari dunia dewa kuno. Tuya mengingatnya sejenak dan berkata dengan serius. Karena saya belum pernah melihatnya. Berarti mereka bukan berasal dari alam dewa kuno. Lagi pula, tempat telah lama kosong, dan orang-orang berkuasa saat ini pada dasarnya telah menguasai informasi tersebut. Selain itu, tempat tersebut telah ditutup, sehingga hampir mustahil bagi orang luar untuk memasukinya. Lagi pula, dalam pertarungan saat itu, apakah Anda melihat ada dewa abadi yang menggunakan penggaris dan sabit? Setelah mendengar itu, Tuyan mengangkat tangannya. Kemudian seorang prajurit Taisu segera melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Untuk berjaga-jaga, lebih baik persiapkan formasi besar dan buat strategi. Karena jika orang itu benar-benar orang yang kuat, maka kita masih memiliki peluang. Kata Tuyan dengan serius. Saya mengerti saudaraku, tetapi saya rasa mereka tidak punya nyali untuk datang. Jadi kita harus terus melacak salah satu dari mereka dan menggunakan kekuatan Taisu yang dapat digunakan untuk menemukan arah mereka. Kata Tuya perlahan. Itu tidak perlu untuk saat ini, jika mereka tidak mendatangi kita. Tapi jika mereka datang, belum terlambat untuk membunuh mereka. Namun, karena saat ini para penguasa ini melakukan serangan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, dan kita juga tidak mengetahui kekuatan musuh. Jadi tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati. Sebelumnya juga ada informasi bahwa sesuatu terjadi pada jendela Mengsen di kehampaan Laut Barat. Bagaimanapun latar belakang Sensi sangat dalam dan sulit untuk disangkal. Tuyan bergumam dengan tatapan serius di matanya. Oleh karena itu, Tuyan tetap waspada dan tahu bagaimana bercermin. Karena setelah mendengar apa yang Tuya katakan, dia merasa ada terlalu banyak rasa mencurigakan di dalamnya. Saudara kedua terlalu khawatir. Lalu bagaimana jika Sensi memiliki banyak latar belakang? Mereka semuanya adalah bunga di rumah kaca dan terlalu lemah untuk diserang. Jelas, Tuya punya ide berbeda. Mendengar itu, Tuyan tiba-tiba melambaikan tangannya yang membuat Tuya langsung berlutut, dan dia berteriak dan keras. Saudaraku, sudah berapa kali memperingatkan Anda, jangan pernah meremehkan musuh manapun. Jadi Anda lebih merenungkan apa yang telah Anda lakukan. Anda harus tahu, dunia Sensi berbeda dari dunia lainnya. Meskipun yang mulia telah jatuh, tapi dia telah bereinkarnasi. Jadi dia akan menjadi ancaman bagi kita. Oleh karena itu, kita harus bertindak dengan hati-hati. Sekarang, Anda berlutut di sini dan renungkan kesalahan Anda. Tuyan berkata dengan tajam. Mendengar itu, tubuh kekar Tuya tidak berani bergerak sama sekali. Apakah belum ada kabar pergerakan orang-orang dari alam dewa kuno? Dan yang mulia telah memerintahkan semua komandan untuk bersiaga, untuk menghentikan penjarahan sumber daya yang tidak teratur, dan bersiap untuk bertarung. Tepat ketika Tuyan sedang memberi perintah, tiba-tiba seorang prajurit Taisu datang dan berlari ke depan Tuyan dan Tuya. Tuan, para prajurit yang bertanggung jawab atas penjarahan telah diserang dan menderita kerugian besar. Setelah mereka menyerang prajurit Taisu kita di bintang Jikong, mereka menyebar ke sekitar bintang Hongmeng.
siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk mengguncang pasukan Taisu saya? Melihat Tuya marah, prajurit itu langsung berlutut di tanah seperti Tuya. Kemudian prajurit itu menyerahkan pedang giok di tangannya. Setelah Tuyan mengambil pedang giok, kekuatan jiwanya segera menyapu ke dalamnya. Dan dia menemukan ada total 12 tim yang bertanggung jawab untuk menjarah dari arah yang berbeda. Tetapi mereka semua menghadapi serangan musuh dan semuanya menderita kerugian besar yang membuat ada kutukan di antara alis Tuyan. Mereka yang menyerang prajurit Taisu saya mungkin adalah dewa abadi. Setelah Tuyan membaca pesan di slip giok, matanya tiba-tiba menjadi serius. Mungkinkah seseorang telah muncul dari alam dewa kuno? Mendengar itu, Tuyan merutkan kening. Mereka seharusnya bukan dari alam dewa kuno, karena jika dilihat dari perilakunya, Ratu tidak akan bertindak seperti ini. Bahkan jika dia ingin mengambil tindakan, dia akan langsung menyerang kita di sini, yang menunjukkan mereka rentan terhadap kekuatan kita. Namun, Tuyan menggelengkan kepalanya dan menganalisis bahwa dia masih sangat sadar akan berat badannya sendiri. Dalam satu tim prajurit Taisu, mereka diserang musuh yang hanya memiliki 100 orang. Karena 100 orang dapat menghancurkan Taisu saya. Tidak mungkin jika ratusan orang ini bukan dewa abadi. Dan tidak mungkin bagi Sensi untuk mengumpulkan begitu banyak dewa abadi. Kecuali di alam dewa kuno, terlebih lagi, mereka semua diserang oleh musuh yang kuat. Jika mereka semua adalah dewa abadi, bukankah ada puluhan ribu dewa abadi? Tuyan menggelengkan kepalanya berulang kali, merasa kemungkinannya mereka bukan dari alam dewa kuno terlalu kecil. Tepat ketika Tuyan tampak bingung, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saudara kedua dan ketiga. Setelah beberapa saat, sesosok akhirnya muncul di depan mereka berdua. Sekarang, ketiga bersaudara kita telah berkumpul, jadi tidak peduli siapa mereka. Begitu kita bergabung, kita pasti bisa memusnahkan mereka semua, kata Tuya dan berdiri dengan gembira. Mendengar itu, mata Tuyan tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya dingin yang membuat Tuya berlutut di tanah lagi, sambil menjatuhkan diri dan menatapnya saudara kedua dengan sedih. Saudaraku, saudara ketiga telah menyadari kesalahannya, kata Tuseng perlahan. Apakah Anda ingin berlutut juga seperti saudara ketiga? Dan Anda harus merenung baik-baik. Saudaraku, saya pergi demi kebaikan kita sendiri. Jadi, ayo kita minum. Setelah Tuseng tertegun, dia berkata perlahan dan tidak berani lagi memohon untuk Tuya. Dalam situasi seperti ini, apakah kita harus minum? Sepertinya Anda juga perlu merenungkannya. Cepat berlutut. Tuyan berteriak tajam. Mendengar itu, Tuseng tercengang dan hanya bisa dengan patuh berjalan ke sisi Tuya dan berlutut bersama. Segera Tuyan mulai membuat pengaturan, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat seorang prajurit Taisu melayang di langit untuk perkuat tata letak formasi. Selain itu, 10 formasi lagi diatur di atas bintang Homeng, dan dengan perintahnya, sesosok prajurit kuat terbang keluar dari bintang Homeng. Setelah melihat sekeliling, hal yang paling mengejutkan adalah ada kantong darah di seluruh bintang Homeng. Dan dalam kantong darah tersebut berisi tubuh manusia. Dan jumlah prajurit Taisu yang berada di bintang Homeng mencapai puluhan juta, yang merupakan suatu jumlah yang mencengangkan. Bahkan Tuyan memerintahkan jutaan prajurit ini untuk siap bertempur kapan saja di luar. Pada saat ini, di luar bintang Homeng ada banyak prajurit Taisu yang terus berpatroli, dan di sebuah pulau terpencil di bintang Homeng, semua orang yang tidak dimusnahkan dipenjara di sini, dan sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya dimasukkan dalam penjara di pulau kecil itu. Mereka semua adalah prajurit Sensi yang dijadikan budak oleh Taisu. Bahkan hidup mereka digunakan untuk menyempurnakan senjata bagi beberapa komandan Taisu. Adapun mereka yang mencoba melawan, mereka telah tewas dalam jumlah besar. Jelas, tujuan para makhluk Sensi di penjara adalah
untuk mengumpulkan kebencian dari mereka dan menggunakan kebencian untuk menyempurnakan senjata Taisu, sehingga senjata mereka dapat mencapai efek yang diinginkan. Sekarang, ada tangisan terus-menerus dari mereka, dan tatapan mata semua orang tampak kosong. Jelas, mereka semua sudah muak dengan penindasan semacam ini, sehingga ada lebih banyak orang yang telah melakukan bunuh diri. Tapi, bagi mereka yang mampu bertahan, mereka sangat ingin seseorang muncul untuk menyelamatkan mereka. Hanya saja, dunia sensi sekarang tidak lagi memiliki yang mulia. Oleh karena itu, mereka semua merasa putus asa, dan akhirnya harapan mereka juga pupus. Pada saat yang sama, di dalam kehampaan, sebuah pelangi panjang menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua orang bersiaplah untuk berkumpul karena kita akan menghadapi pertarungan yang sulit. Pada saat ini, Xiao segera memerintahkan melalui slip Kyo untuk memberitahu para dewa abadi dan dari dunia kuno dewa iblis abadi yang telah menyebar untuk memusnahkan pasukan Taisu di sekitar bintang Homeng untuk berkumpul bersama pada saat kritis. Jelas, dengan cara ini Xiao dapat membingungkan musuh ketika tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat. Saat ini Xiao telah masuki bidang bintang Homeng. Adapun bagaimana dia keberadaannya dapat dikunci oleh Taisu, itu sudah tidak penting lagi. Jadi Xiao tidak memperhatikannya. Setelah masuk, Xiao mengeluarkan liontin Kyo untuk menutupi aura kompas, sehingga dapat menyembunyikan keberadaannya. Bagaimanapun bagi Xiao bintang Homeng juga dikenal dengan turnamen 10.000 alam, yang merupakan titik balik kejatuhan sejati bagi Xiao. Sehingga sekarang, Xiao dan tim Fearless memiliki emosi yang campur aduk saat memasukinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.